Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Camat Gane Barat beserta unsur Muspika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian siar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara kedua. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Kami keluarga meminta kepada seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, mari kita orang memberikan doa restu kepada kedua calon jemaah, kepada kedua keluarga kami yang akan menaikkan ibadah haji di Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah. Semoga Bapak Faruk dan Ibu Aisyah kembali dengan selamat, dan harapan kami semua, harapan warga Saketa, warga Sago, dan warga sekitarnya, dan masyarakat Kecamatan Gane Barat pada umumnya, agar Bapak Faruk dan Ibu Aisyah dapat menjalankan ibadah haji, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah yang mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belum waktunya makan siang Bapak Ibu. Jadi mesti semangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sedikit. Alhamdulillah ja'alal ka'bata awwala linnas wa ja'ala as-safa wal marwata min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ibadah haji adalah satu perjalanan panjang. Perjalanan ibadah haji dan umrah adalah dalam rangka memenuhi undangan Allah. Maka seluruh tamu-tamu Allah itu disambut oleh Allah sebagai duyufur rahman. Ada dua perjalanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Pertama, perjalanan yang diberkahi oleh Allah yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran kami. Yang kedua, perjalanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan haji dan umrah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya mula-mula rumah untuk manusia beribadah kepada Allah pertama sekali dibangun adalah Baitullah yang di Bakkah itu, yang Allah berkahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kedua perjalanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah perjalanan fi sabilillah, perjalanan di jalan Allah. Maka jika perjalanan ini adalah perjalanan di jalan Allah, jangankan sesuatu yang kita baca dari Al-Quran, yang kita baca dari zikir-zikir, seluruh hentakan nafas kita, tarikan nafas kita, keluar dan masuknya nafas kita dinilai zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan di jalan Allah. Bahkan jangankan itu, perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, perjalanan ibadah haji dan umrah, kita orang bakokehe saja, bersin saja, bahkan buang angin saja dinilai zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira kalau itu perjalanan yang luar biasa, masih adakah di antara kita orang yang pergi haji main-main? Kira-kira masih ada kita orang pergi haji main-main? Saya mau tanya bapak-bapak haji di sana yang sepi haji, kira-kira ngoni kalau itu bara main kata ada? Ibu haji, kalau bara main? Ini perjalanan di jalan Allah. Tapi kan kenyataannya ada yang bermain, termasuk sampai di Canggu. Hari ini kita orang keluarga dua orang ini jadi tamu Allah kelak di musim haji tahun ini.
Panggilan siapa itu? Ibrahim. Apa kata Allah? Panggil dorang. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Panggil dorang, maka dorang akan datang memenuhi panggilanmu wahai Ibrahim, dan dong bajalang kaki. Bajalang kaki artinya apa Bapak Ibu sekalian? Haji ini ibadah fisik. Maka kalau orang yang tara kuat berjalan kaki, kira-kira mampu kata Anda? Ini yang masuk haji-haji. Ada beberapa orang haji di sini yang saya dorong-dorong dengan kursi roda. Ada juga. Beberapa kali pengalaman berhaji itu saya dorong-dorong di kursi roda. Ya. Artinya bahwa perjalanan ibadah haji itu adalah perjalanan ibadah fisik, berjalan kaki. Kalau kita orang berjalan kaki tak kuat, itu di Jamarat saja perjalanan kadang-kadang pergi 8 kilo, pulang 8 kilo. Jadi 8 kali 2 16 kilo. Di bawah terik matahari, berjalan masuk terowongan yang panjangnya 2 kilo. Ada yang 1 kilo lebih. Masuk di dalam itu gunung batu dong, lopang dia. Bukan kita ke gunung di sini. Di sana gunung batu, lopang dia. Tak ada jendela, pasang bomber di dalam besar-besar. Kalau kita masuk di dalam, untung lampu lampu mati, api sudah terang. Cukup ikhlas. Haji ini itu niatnya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jangan berharap pulang haji lalu dong panggil Pak Haji. Kalau orang tidak panggil Pak Haji, kita marah. Jangan begitu. Cukup ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Allah perintah kita orang beramal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas karena Allah, ikhlas kepada manusia. Menunaikan ibadah haji karena Allah. Pulang ke daerah, kalau dia panggil haji alhamdulillah, kalau dia orang tara panggil haji juga jangan marah. Kira-kira bisa kata ada, mau diterima kata ada di Bapak Haji. Tapi jangan juga mau di orang-orang kampung, orang yang so haji mau tidak panggil Pak Haji. Itu orang kalau bilang songong. Oh, ini so tahu-tahu orang so pergi haji, kontara panggil haji. Walaupun perjalanan ibadah haji semata-mata karena Allah, maka cukup ikhlas itu adalah paling utama. Contoh misalnya, kalau bukan karena Allah, MC tadi misalnya dia bilang begini, yang menyampaikan hikmah haji adalah Ustadz Abdul Haris Krois MA, tanpa ada gelar haji di depan. Turun dari sana mulai bilang, ibu, coba mari dulu. Ini tahu ini suku haji di atas putih-putih. Itu 40 juta lebih baru sampai kalau. Jadi kalau saya pulang ke dalam pergi haji sedikit. Contoh misalnya yang kedua, cukup takwa. Apa itu takwa? Takwa itu kita orang takut meninggalkan perintah Allah ketika ada di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Apa yang kita orang buat di sana di antara dua kota suci ini? Di antara dua kota suci Al-Haramaini nisful akhirah. Dua kota suci itu adalah setengah daripada akhirat. Kalau kita orang dapat nikmat di sana, maka kita orang dapat nikmat setengah dari nikmat akhirat. Tapi kalau kita orang dapat susah di sana, kita orang dapat azab setengah dari azab akhirat. Jangan coba-coba. Maka cukup takwa. Yang belum selesai di sini Pak Faruk, selesai. Jangan tunggu sampai di sana. Cukup ilmu. Kita orang bolehlah
silakan kita orang bertanya kepada bapak haji, kepada juguru-juguru yang ada. Tetapi perhatikan manasik haji. Apa yang diberikan di manasik haji, perhatikan baik-baik. Maka harus cukup ilmu. Jangan sampai tidak cukup ilmu, kita orang pasang dari sini ke sana. Begitu sampai di Madinah, mun lepas sandal, itu kita petete dengan petana. Baru dia kasih balogat lagi. Mun sampai Madinah itu mau dilepas sandal dan sepatu. Karena itu kita petete pun tete petana. Orang apa kira-kira itu? Maka doa Rasulullah, Allahumma inna hada haramun rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanan minal adab wa su'il hisab. Ya Allah, sesungguhnya ini tanah, ada tanah haram Rasulmu, maka ya Allah jadikan dia sebagai perisai daripada api neraka. Ya Allah, peliharalah saya daripada azab api neraka. Dan ya Allah, jadikanlah dia sebagai perisai daripada fitnah yang tidak dapat saya tangkal ya Allah. Doa itu dibaca berulang-ulang. Insya Allah begitu selesai dibaca, adem, rasa lebih panas. Yang berikutnya adalah cukup sehat. Cukup sehat. Kalau tak sehat, jangan. Ma min ahadin, tidaklah seorang yusallimu alayya, dia mengucapkan salam kepadaku, hatta arudda ruhi fa arudda salam, sampai Allah mengembalikan ruhku. Saya ulangi, sampai Allah mengembalikan ruhku dan saya jawab salam-salam yang mereka ucapkan kepada saya. Kalau kita orang salam seperti itu, lalu Rasulullah menjawabnya, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga, senang dengan umatnya yang datang berziarah ke kuburnya dan mengucapkan salam kepadanya. Mohon syafaat Allah. Ulang lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai di Masjid Nabawi, kita orang akan berziarah menuju Jabal Uhud. Jabal Uhud itu jaraknya dari pusat kota Madinah itu kurang lebih 8 sampai 10 km. Kenapa kita orang harus berangkat menuju Jabal Uhud? Kita orang ziarah ke sana karena di Jabal Uhud, Bukit Uhud itu salah satu gunung yang disebut oleh Rasulullah di hari kiamat akan datang kepada orang yang berziarah kepadanya. Yang pernah ziarah ke Bukit Uhud, di hari kiamat gunung itu akan datang kepadanya. Kenapa kita harus ziarah ke Jabal Uhud? Di sana terkubur 70 syuhada Uhud. Yang 70 orang ini semuanya penghafal Al-Quran pada saat perang Uhud terjadi. Termasuk di dalamnya adalah Sayyidina Hamzah. Mus'ab jawab, ya Rasulullah, tidak ada yang paling berharga bagiku. Tidak ada yang paling berharga bagiku ya Rasulullah, kecuali telah aku bersamamu di dalam surga. Maka kata Rasulullah, engkau akan bersamaku di dalam surga. Mus'ab bin Umair, tibalah perang Uhud. Dia sebagai pembawa bendera Rasulullah, bendera umat Islam. Dia bawa bendera dan dia maju ke medan perang. Tangan kanannya yang memegang bendera Islam ditepas, putus tangan kanannya. Diambil dengan tangan kirinya itu bendera. Ditepas lagi tangan kirinya, putus tangan kirinya. Didekap di dadanya itu bendera Rasulullah. Lalu 83 anak panah. 83 anak panah menangkap di badannya Mus'ab bin Umair. 83 anak panah menangkap di badannya Mus'ab bin Umair. Lalu Mus'ab bin Umair syahid dalam keadaan berlutut. Bendera dalam keadaan didekap, tidak jatuh ke tanah. Di sanalah terkubur mereka itu.
Untuk apa kita orang ke Bir Ali Zulhulaifa itu? Kita orang datang ke Bir Ali atau Zulhulaifa untuk mengambil miqat umrah. Miqat itu tempat untuk kita orang memulai berhaji atau berumrah. Maka ketika kita orang sudah berada di Zulhulaifa dan mengambil miqat, niat ihram untuk umrah, labbaik Allahumma umratan, ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Sudah pakai pakaian ihram, tara boleh lagi kita orang bicara sabarang. Basedu yang takaruang jangan lagi. Yang ada apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Menuju Baitullah kita orang tawaf umrah. Belum haji Bapak Ibu sekalian. Tawaf umrah selesai, kemudian sa'i tahallul, baru kita melepas kita orang pakaian ihram, baru umrah, belum haji. Masih lama kita orang harus menunggu waktu. Maka berada di Makkah Al-Mukarramah, jangan sampai kita orang tidak berangkat ke Masjid Haram. Ada juga yang tidak salat. Begitu azan berkumandang, pakai kaos colek ke bawah, celana pendek, duduk di muka kamar. Paitua azan, sambayang, Pak Ustadz saya sambayang. Baru azan itu, sambayang apa kira-kira mon? Ternyata cari tahu ke bawah, DP faham apa? Tego-tego mesabea, hotu-hotu mesabea, tagi-tagi mesabea. Kenapa? Karena tidak cukup ilmu. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu salat di Baitullah itu 100.000 pahalanya dibandingkan dengan salat di masjid lainnya. 40 hari kita orang berada di Makkah, 40 hari kita orang bola-balik Masjidil Haram. Kira-kira dikali dengan 100.000, luar biasa DP pahala. Ini yang kadang-kadang kita orang pulang ke daerah, ada kita haji-haji. Begitu pulang ke daerah 40 hari tak sampai masjid, tanya ke sana, Pak Haji, kiap tak sampai masjid, sampai pahala masih banyak. Ini artinya juga tidak cukup ilmu. Tapi yang saya maksudkan oleh-oleh yang dibawa itu adalah sholat 5 waktu yang Nabi bikin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat, wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lam tabura. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa ajaib maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannata min najati minan nari wal afwa 'inda hisab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhfa wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Syarika laka labbaik labbaik Allahumma labbaik alak wal mulka la syarika lak labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika